kuliah variabel kompleks. Materi yang akan dibahas mencakup penjelasan fungsi entire, fungsi analitik, fungsi diferensiabel, kemudian macam-macam titik singular. Yang pertama, sifat diferensiabel. Tinjau suatu fungsi terurai f(x) tambah y sama dengan uxy tambah i vxy. Kemudian tinjau pula bidang z, yakni mutlak z kurang dari tak hingga. Selanjutnya, tinjau suatu titik z0 pada bidang z tersebut seperti terlihat pada gambar berikut ini. Fungsi f(x) tambah y disebut diferensiabel di z0 sama dengan x0 tambah y0 jika PCR atau persamaan Cauchy-Riemann 1 dan 2 terpenuhi di titik tersebut. Berikut contoh. Tentukan apakah f(x) tambah y sama dengan x kuadrat min y kuadrat tambah x tambah i dikali 2x tambah y diferensiabel di z sama dengan 1 tambah i. Langkah pertama yang dilakukan yakni memeriksa apakah fungsi f(x) tambah y memenuhi PCR 1 dan 2. Untuk itu, ditentukan turunan parsial U terhadap X, lalu turunan parsial U terhadap Y, kemudian turunan parsial V terhadap X, dan turunan parsial V terhadap Y. Ternyata setelah dicek, maka dapat diketahui bahwa turunan parsial U terhadap X sama dengan turunan parsial V terhadap Y, dan turunan parsial U terhadap Y sama dengan turunan parsial min turunan parsial V terhadap X. Dengan demikian, syarat PCR 1 dan PCR 2 terpenuhi untuk setiap bidang Z. Dengan demikian, f(x) tambah y diferensiabel di setiap titik pada bidang Z, termasuk di Z sama dengan 1 tambah i. Fungsi analitik. Tinjau suatu fungsi terurai fz atau dapat dituliskan f(x) tambah y sama dengan uxy tambah i vxy. Selanjutnya, meninjau bidang z dengan mutlak z kurang dari tak hingga. Selanjutnya, tinjau suatu daerah D pada bidang z tersebut seperti pada gambar berikut. Terdapat daerah D yang berwarna hijau. Nah, fungsi f(x) tambah y disebut analitik di D jika f(x) tambah y diferensiabel pada setiap titik di D. Fungsi entire. Suatu fungsi fz atau f(x) tambah y disebut entire jika fz atau f(x) tambah y tersebut diferensiabel pada semua titik pada bidang z. Seperti pada gambar berikut. Dengan kata lain, fungsi entire adalah fungsi analitik pada semua D mutlak Z kurang dari tak hingga. Berikut beberapa catatan mengenai fungsi entire. 1. Pada umumnya fungsi elementer fz adalah entire. Contohnya, fz sama dengan 2z, lalu fz sama dengan 2z pangkat 2 tambah 5, fz sama dengan sin z, fz sama dengan e pangkat z. Keempat fungsi fz ini dikatakan entire karena dapat didiferensialkan atau disebut diferensiabel. Kedua, pada umumnya, fungsi elementer yang melibatkan sekawan kompleks z bar tidak analitik, karena itu tidak entire. Sehingga ketika memiliki fz-nya sama dengan 2 kali z bar, lalu fz sama dengan z tambah z bar, kemudian fz sama dengan sin z bar, lalu fz sama dengan e pangkat z bar, keempat fungsi ini tidak entire karena keempat fungsi ini tidak analitik atau tidak dapat didiferensiabelkan terhadap z. Ketiga, fungsi pecahan atau rasional dituliskan fz sama dengan pz per qz. Pada umumnya, analitik pada setiap daerah kecuali pada saat qz sama dengan 0
Z yang menyebabkan QZ sama dengan 0 disebut sebagai titik singular. Di materi sebelumnya telah dibahas mengenai titik singular. Berikut akan direview kembali mengenai contoh titik singular. Tentukan titik singular dari Fz sama dengan 5Z per Z tambah 1 dikali Z tambah 2 pangkat 2. Dari fungsi Fz yang diberikan, maka ditentukan Qz-nya sama dengan Z tambah 1 dikali Z tambah 2 pangkat 2. Maka ditentukan nilai Z yang menyebabkan Qz-nya sama dengan 0. Sehingga Qz sama dengan 0 apabila Z sama dengan min 1 atau Z sama dengan minus 2. Sehingga titik singular ada di titik Z sama dengan min 1 disebutlah sebagai titik singular orde 1 karena Z sama dengan min 1 tersebut adalah nilai Z yang menyebabkan QZ sama dengan 0 pada bentuk linear Z tambah 1. Sedangkan titik singular di Z sama dengan minus 2 itu disebut sebagai titik singular orde 2 karena nilai Z sama dengan minus 2 merupakan penyebab dari QZ-nya sama dengan 0 pada Z tambah 2 pangkat 2 di mana fungsinya berbentuk kuadratik. Contoh titik singular. Tentukan titik singular dari Fz sama dengan 5 kali Z tambah 7 per Z pangkat 3 kali Z pangkat 2 tambah 2Z tambah 1 dikali dengan Z minus 5. Maka, langkah pertama yang harus dilakukan yakni menentukan fungsi QZ-nya. Fungsi QZ adalah penyebut dari Fz, yakni QZ sama dengan Z pangkat 3 dikali Z pangkat 2 tambah 2Z tambah 1 kali Z minus 5. Maka kita menentukan nilai Z sehingga QZ-nya sama dengan 0, yakni saat Z sama dengan 0 diperoleh dari fungsi yang pertama yaitu Z pangkat 3, lalu Z sama dengan min 1 diperoleh dari fungsi yang kedua yakni Z kuadrat tambah 2Z tambah 1 yang membuat QZ-nya dari 0, kemudian Z sama dengan 5 diperoleh dari fungsi yang ketiga yaitu Z minus 5 yang menyebabkan QZ sama dengan 0. Maka ketiga nilai Z tersebut merupakan titik singular. Maka titik singular di Z sama dengan 0 disebut sebagai titik singular orde 3 karena berasal dari fungsi yang pertama, yakni Z pangkat 3. Kemudian titik singular Z sama dengan min 1 disebut sebagai titik singular orde 2 karena diperoleh dari fungsi yang kedua berupa persamaan kuadrat, yaitu Z kuadrat tambah 2Z tambah 1. Kemudian titik singular di Z sama dengan 5 disebut sebagai titik singular orde 1 karena diperoleh dari fungsi yang ketiga, yakni fungsi linear Z minus